Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas masih seputar fikih, yaitu hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang kafir. Begitu juga sebaliknya, hukum orang kafir masuk ke dalam masjid. Yang pertama adalah apa hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang kafir? Misalnya masuk ke candi atau ke gereja atau kuil dan sebagainya. Pada dasarnya tidak ada dalil tegas dalam masalah ini, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, sehingga para ulama kemudian menyimpulkan dari beberapa dalil umum, maka kemudian terjadi ikhtilaf. Ada banyak ulama yang berpendapat dalam masalah ini, tetapi saya ambilkan 4 imam saja. Pendapat pertama adalah Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan hukum masuk ke tempat ibadah orang kafir dengan tanpa tujuan dan motivasi apapun, hanya masuk begitu saja, maka hukumnya boleh. Ini pendapat yang paling ringan. Yang kedua, Imam Syafi'i menyatakan bahwa kalau tempat ibadah itu ada simbol-simbol kesyirikan atau gambar-gambar atau siar-siar kesyirikan berupa mungkin arca atau salib atau patung dan sebagainya, maka haram masuk ke tempat ibadah yang seperti ini. Dan kita paham biasanya tempat ibadah mereka pasti ada simbol-simbol kesyirikan. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah mengatakan masuk ke tempat ibadah orang kafir haram secara mutlak. Maka karena di dalam tempat ibadah mereka adalah tempat orang-orang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukum masuk ke tempat ibadah mereka tanpa motivasi dan tujuan apapun. Nah, yang kedua, bagaimana kalau seorang muslim masuk ke tempat ibadah mereka dengan ada tujuan? Ini berbeda pembahasannya. Kalau masuk ke tempat ibadah mereka ada tujuannya, dilihat tujuannya untuk apa dulu. Karena bisa jadi wajib hukumnya, bisa jadi mubah, bisa jadi haram. Masuk ke tempat ibadah mereka bisa wajib kalau misalnya ketika kita lewat di depan tempat ibadah ini ada orang yang minta tolong, terdengar dari dalam tempat ibadah. Maka karena minta tolong kita wajib untuk membantunya sebagai sesama manusia. Karena soal urusan kemanusiaan tidak memandang latar belakang agama tertentu. Harus kita bantu. Tetapi kalau misalnya ada tujuan yang lain, karena di tengah perjalanan ada hujan yang sangat deras sekali, atau angin yang sangat kencang sekali, kita ingin berlindung. Dan ternyata tempat perlindungan satu-satunya hanya ada di gereja misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini hukumnya mubah, karena memang ada maslahatnya berlindung dari panas, berlindung dari hujan atau berlindung dari angin. Tetapi dua kasus ini kan sangat jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah kasus-kasus di mana seorang muslim masuk ke gereja atau ke tempat candi dan sebagainya, tetapi dengan tujuan untuk terlibat dalam perayaan hari raya mereka misalnya, maka ini hukumnya adalah haram. Lajnah Daimah, Majelis Ulama MUI-nya Saudi Arabia menyatakan bahwa kalau seorang muslim masuk ke tempat ibadah mereka untuk menunjukkan toleransi beragama, maka hukumnya haram. Karena ini berarti terlibat dalam upacara atau syiar hari raya mereka. Termasuk yang haram itu adalah
kalau dengan kita masuk ke tempat ibadah mereka justru akan membesarkan syiar mereka, akan menambah jumlah pengunjungnya, otomatis akan menambah jumlah pemasukan mereka. Maka ini juga diharamkan, termasuk kalau hanya sekedar ingin mengagumi keindahan tempat ibadah mereka. Ya. Maka dengan kondisi seperti ini, para ulama mengharamkan karena berbagai macam pertimbangan. Ya. Khususnya sebagai menutup wasilah, memperbesar syiar-syiar agama mereka. Termasuk bisa jadi kita nanti akan terpengaruh oleh kebiasaan atau upacara ibadah mereka. Makanya kalau mengadakan sebuah acara rekreasi dan sebagainya akan lebih aman kalau kita menghindarkan diri dari tempat-tempat yang seperti ini, yaitu tempat-tempat ibadah mereka. Kecuali kalau misalnya ada tujuan yang lain, misalnya dengan tujuan berdakwah, mendakwai pemuka-pemuka agama mereka. Pernah Dr. Zakir Naik, seorang dai dari India, beliau ditanya apa hukum masuk seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang kafir. Beliau mengatakan, saya sendiri biasa masuk ke gereja, biasa masuk ke kuil. Hanya saja kata beliau, saya masuk ke tempat-tempat seperti itu untuk mendakwai tokoh-tokoh agama mereka. Nah, kalau memang ada tujuan berdakwah, maka dibolehkan. Tetapi kalau sekedar bertujuan untuk mengagumi keindahan atau justru akan memperbesar syiar mereka, maka ini tidak dibolehkan. Atau bahkan mengikuti ritual agama mereka, ini justru nanti bisa membawa orang tadi pada kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk menunjukkan toleransi dalam agama Islam ini cukup diwujudkan dengan dua tindakan. Kalau kita tambah tindakan ketiga, berarti toleransinya kebablasan. Cukup dua saja, tidak usah dikurangi, tidak boleh ditambah. Apa itu? Yang pertama, wujud kita toleransi adalah dengan cara tidak mengganggu ibadah ritual mereka. Ini pertama. Mereka beribadah silakan dan kita tidak boleh mengganggu. Kalau ada orang muslim masuk ke tempat ibadah mereka untuk mengganggu ibadah mereka, maka haram hukumnya, berdosa. Ini wujud yang pertama, tidak mengganggu. Wujud yang kedua adalah dengan cara tidak mencela sesembahan mereka. Makanya kalau terjadi beberapa kasus penistaan Al-Quran di Eropa, kasus pembakaran Al-Quran misalnya, belum pernah kejadian seorang muslim membalas dengan membakar kitab suci mereka. Belum pernah terjadi. Karena konsep dalam agama Islam tidak boleh menistakan atau mencela sesembahan mereka. Ini yang melarang Allah langsung dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbuha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, karena nanti mereka akan mencela Allah dengan dasar permusuhan dan tanpa ilmu. Jadi kenapa kita tidak boleh mencela sesembahan mereka? Karena begitu kita mencela sesembahan mereka, mereka akan langsung membalas dengan mencela Allah. Dan ini mudaratnya sangat besar sekali. Maka wujud toleransi cukup ini, tidak mengganggu ibadah mereka dan juga tidak mencela sesembahan mereka. Kemudian yang kedua, apa hukumnya orang kafir masuk ke dalam masjid? Dalam masalah ini dalilnya jelas. Ada satu hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah memasukkan orang kafir yaitu Sumamah bin Usal. Karena dia ini sebagai tawanan perang, kemudian dimasukkan ke Masjid Nabawi, diikat di tiang Masjid Nabawi selama 3 hari. Selama 3 hari, Sumamah ini melihat orang-orang sholat berjamaah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Hanya begitu hari ketiga dilepas oleh Rasul tanpa jaminan, tanpa tuntutan. Kemudian Sumamah keluar dari Masjid Nabawi, langsung masuk ke perkebunan kurma, cari sumur di situ, langsung mandi, kemudian balik ke masjid untuk bersyahadat, masuk ke dalam agama Islam. Hasil dari 3 hari di dalam masjid, ternyata beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa orang kafir boleh masuk masjid.
Hanya saja dari hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan seorang kafir boleh masuk masjid dengan dua syarat. Yang pertama, ketika ada maslahatnya. Yang kedua, atas seizin kaum muslimin di lingkungan masjid tadi. Ini dari hadis ini disimpulkan seperti itu. Makanya pernah Rasul juga menerima utusan orang kafir dan diterima di Masjid Nabawi juga. Ya. Makanya misalnya ada pengajian seperti ini, ternyata beberapa orang non-muslim datang masuk ke masjid untuk ikut mendengarkan pengajian. Bagaimana sikap kita? Kita izinkan mereka masuk ke dalam masjid mendengarkan pengajian. Karena ini ada maslahatnya. Dan yang terpenting atas seizin kaum muslimin. Dan kondisi seperti biasa terjadi di Eropa dan Amerika. Di beberapa Islamic Center, ketika ada pengajian, biasa orang-orang non-muslim itu ikut hadir di pengajian untuk mendengarkan ilmu-ilmu seputar agama Islam. Hanya ada satu masjid saja di dunia ini yang tidak boleh dimasuki orang kafir secara mutlak, yaitu Masjidil Haram, itu saja. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, tetapi ini najis maknawi, bukan najis fisiknya. Ya. Kalau najis maknawi kita salaman dengan mereka, kita nggak kena najis, karena najisnya maknawi. Fala yaqrabul Masjidil Haram, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Jadi kesimpulannya, sepanjang itu bukan Masjidil Haram, maka orang kafir boleh masuk masjid sepanjang dua syarat terpenuhi, ada maslahat dan juga atas izin kaum muslimin. Misalnya kita ngundang teknisi memperbaiki AC misalnya, kemudian ternyata yang dikirim oleh perusahaan ini orang non muslim, sudah sampai di sini, maka tidak masalah masuk ke masjid karena ada maslahatnya. Dan setelah itu pun mereka harus keluar dari masjid ini ketika urusannya sudah selesai. Ada satu contoh yang tahun kemarin cukup viral juga, ketika rombongan biksu tudung dari Myanmar, dari Thailand, dari Malaysia berjalan kaki ke Candi Borobudur untuk menghadiri perayaan Waisak. Ternyata ketika lewat di Temanggung, ada takmir Masjid Baitur Rahmah di Keranggan Temanggung, ternyata menjamu mereka, diberikan makanan, minuman di masjid, ya, di serambi masjid. Serambi masjid itu ya termasuk bagian dari masjid. Ya. Kemudian dijamu di situ dan bisa saya saksikan di YouTube. Setelah itu ternyata mereka mengadakan acara berdoa. Ya. Beberapa biksu ini berdoa menurut keyakinan mereka di dalam masjid. Ini jelas pelanggaran karena tidak ada maslahatnya sama sekali mengundang mereka masuk ke masjid. Justru mereka melakukan ritual kesyirikan di dalam masjid. Bahkan andaikan toh hanya menjamu untuk makan dan minum sekalipun, ini pun juga tidak tepat. Karena mereka ini dalam perjalanan untuk menghadiri acara kesyirikan. Dan para ulama jelas menyatakan, dosa kekufuran dan kesyirikan itu lebih berat, paling berat. Tidak ada dosa yang mengalahkan beratnya dosa kesyirikan dan kekufuran. Di analogi saja, misalnya ada rombongan lewat di depan masjid dalam perjalanan ingin menghadiri pesta minuman keras misalnya. Takmir menjamu makanan dan minuman agar mereka bisa nyaman melanjutkan perjalanan lagi ke tempat maksiat. Tentu ini kan sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang keliru. Padahal ini bukan hanya menghadiri pesta miras, tetapi mereka akan menghadiri perayaan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebagai satu kasus, sebagai pelajaran bagi kita, sebetulnya boleh saja orang kafir masuk ke masjid, tetapi dua syarat ini harus terpenuhi. Pertama, mengandung maslahat, yang kedua atas seizin kaum muslimin. Saya kira demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.